mengantar sekolah ya sekalian buat konten suasana pagi di sepanjang jalan ini. Nah, ini di depan saya, sebelah kiri saya Rumah Sakit Dustira dan sebelah kanan saya depannya underpass Kota Cimahi. Lihat, Rumah Sakit Dustira lumayan panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sedang berjumpa kembali dengan channel Aseris Jalan-Jalan. Apa kabarnya hari ini kawan? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, serta semoga segala doa-doanya, segala hajatnya selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik kawan, saat ini saya berada di ujung Jalan Urip ya. Ini salah satu jalan yang terindah di Kota Cimahi. Dan kalau ke kiri itu ke jalan ke Baros, ke Gatot Subroto, dan kalau ke kanan itu ke arah Dustira. Baik, kali ini saya akan mengajak kawan semua jalan-jalan di pagi hari kepada Suka. Nggak usah berlama-lama, ikuti jalan-jalan kali ini dari awal sampai dengan selesai. Jadi sekarang saya masuk ke dalam Jalan Dustira kawan ya. Nah, suasana di pagi hari lumayan cukup padat merayap. Jadi kebetulan kali ini saya mengantar sekolah ya sekalian buat konten suasana pagi di sepanjang jalan ini. Nah, ini di depan saya, sebelah kiri saya Rumah Sakit Dustira dan sebelah kanan saya depannya underpass Kota Cimahi. Lihat, Rumah Sakit Dustira lumayan panjang ini. Dan sekarang memasuki Jalan Contong. Nah, ini Jalan Contong, suasana di pagi hari lumayan cukup lengang kawannya. Pokoknya jalan ini tuh semenjak ada underpass di Kota Cimahi yang depan Dustira, jalanan tidak begitu padat, tidak begitu rame. Kalau sebelum ada underpass mah jalan ini tuh padat banget. Mau pagi, sore, siang, pokoknya mah rame banget. Nah, ini adalah alun-alun taman dari Contong. Itu kalau ke kiri itu ke Jalan Sudirman. Dan sekarang saya memasuki Jalan Pondok Dustira. Nah, Jalan Pondok Dustira ini bisa juga disebut Jalan Panemakan kawan. Tapi nggak ada Jalan Panemakan ini, tapi terkenal Jalan Panemakan ini teh ya. Dan jalan ini juga salah satu jalan alternatif tembus ke Kabupaten Bandung Barat. Jadi bisa langsung ke Padalarang ini jalan ini. Jadi nggak usah lewat jalan utama ya. Kalau jalan utama macet bisa lewat Jalan Pondus ini. Tapi kalau pagi hari mah kawan rada hati-hati ya. Soalnya jalan ini tuh yang membawa motor kecepatannya lumayan tinggi-tinggi ya, lumayan kenceng-kenceng karena meureun rarusuhnya. Tuh. Ini suasana masih pagi hari dan jalan itu didominasi dengan kendaraan roda 2.
Nah, kawan sedikit cerita ini mah ya yang suka sepak bola nih. Hari ini kalau nggak salah ya, ada pertandingan besar ya antara timnas Indonesia dengan musuh bebuyutannya itu Vietnam ya. Pokoknya mah ini pirameunnya. Ya saya doakan semoga timnas Indonesia menang ya. Tapi di Piala AFF ini, tapi dilihat dari awal ya pertandingan Indonesia melawan Kamboja, melawan Timor Leste itu lumayan cukup bagus ya. Di pertandingan pertama melawan Kamboja dengan skor 5-1. Luar biasa ya, itu penyerangnya yang baru si Mitchell Baker. Padahal dia usianya masih muda, masih 19 tahun, tapi penempatan posisi dan insting golnya lumayan kerennya. Di pertandingan pertama dia di awal udah hat-trick kawan, bayangkeunnya. Dan di pertandingan kedua juga melawan Timor Leste itu si Mitchell Baker juga ngegolin lagi, jadi dia udah total memasukkan gol tuh 4 gol di sepanjang turnamen Piala AFF ini ya. Tapi jangan salah ya, itu karena asis dari pemain Persib Tom Haye ya, dia jenderal lapangannya ya. Jadi operan-operan dia mau menahan, memanjakan para striker ya. Jadi harus benar-benar dikawal si Tom Haye mah. Dan kebanyakan kan sekarang pemain timnas itu dari Persib Bandung ya. Coba kawan, siapa aja ada yang tahu pemain Persib yang sekarang bermain di timnas? Saya kasih tahu ya, yang pertama itu ada Tom Haye sebagai pengatur lapangan tengah, dan Mark Klok juga ya. Jadi dia duet dengan Mark Klok. Pokoknya nama serasa di Persib. Dan di depan itu pemain sayapnya sudah tidak asing lagi dengan kualitas Eliano Render ya. Jadi si Eliano Render ini kalau dibilang mah pemain tanpa kacapenya, ada kuat pokoknya mah napasnya si eta jeung skillna oge. Ada kemarin juga kan waktu lawan Kamboja dia memberikan assist kepada Mitchell Baker yang lumayan keren lah. Jadi si Mitchell Baker tinggal nyontek aja dan berbuah gol. Jadi pemain Persib ini banyak yang memberikan asisnya ke si Mitchell Baker. Nah, di sebelah back ya, di back juga ada Sandy Walsh. Ada Sandy Walsh, terus ada Beckham Putra, dan ada Ragnar Oratmangun. Pokoknya hampir 80% ya, 70-80% timnas itu pemainnya dari Persib dan dari Persija ya. Setelah kemenangan mudah, pertandingan mudah melawan Kamboja dan Timor Leste, saatnya sekarang hari Senin ini nanti jam 8:30 malam ya pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Ini pertandingan yang akan ditunggu-tunggu karena si Vietnam ini tim yang berisik ya, negaranya berisik lah pokoknya nama lah, kudu dibabad. Tong dibere hati lah Vietnam mah pokoknya kudu ngelehkeun. Tapi dengan kualitas dan pemain-pemain timnas sekarang, saya yakin lah optimis ya bisa memenangkan pertandingan ini. Karena setelah beberapa kali pertemuan nih si Vietnam tuh selalu kalah. Kalau kata si Justin Hubner mah issue win, jadi kemenang mudahnya. Yang Vietnam eta teh lamun main teh ya dia kan terkenal kasar ya, anu rada dikhawatirkan tuh pemainnya namanya si Pang Dau gitu ya. Anu mencederai Evan Dimas, sampai sekarang Evan Dimas kan sampai pensiunnya gara-gara dicederai sama si Pang Dau eta pemain Vietnam tah. Ayeuna oge rada paur ya si Tom Haye tuh diarah sama si Pang Dau eta, jadi benar-benar Tom Haye kudu dilindungi sama pemain yang lain, terutama sama Mark Klok ya.
Ya semoga aja si Markov itu ngebabad lah pemain itu supaya Haye dengan leluasa memberikan umpan-umpan manja ya kepada strikernya. Coba kawan tulis prediksi ya skor berapa ya untuk timnas dan Vietnam. Pokoknya mah kayaknya iya pertandingan ini lumayan rame ya mah, gengsi atuh piraku eleh ku Vietnam lah. Pemain Haradek ieu atuh. Pokoknya mah babad Vietnam pokoknya mah. Tapi kela ya kawan ieu macet gini jalan menuju pada sukanya macet banget. Tapi biasanya ini macet tuh ada di depan kan ada pertigaan yang arah ke lurus itu ke Pondus ya ke Kabupaten Bandung Barat pada Larang, dan ada yang ke kanan ini ke Dustira ke Dustira ke pada Suka lewat flyovernya, dan ini di depan saya di sebelah kanan ini adalah Sekolah Dasar Negeri Sukamaju. Tuh lumayan cukup rame, cukup padat merayap ininya. Biasalah di sini mah kalau tiap pagi apalagi ini hari Senin ya lumayan padat karena berbarengan dengan ya masuk sekolah, yang kerja ya dengan berbagai aktivitasnya di hari pertama ini. Oke, kembali lagi ke sepak bola tadi kawannya. Jadi pemain timnas ini latihan timnas ya timnya John Herdman ini sudah dipantau ya, sudah dianalisis sama pelatih Vietnam. Pokoknya mah di mata-mata lah sampai analis Vietnam oke didatangkan untuk memata-matai kekuatan timnas Indonesia. Tapi tong salah ada pelatih anu ayeuna namanya pelatih John Herdman, dia pinter lah, cerdik ya. Dia banyak taktik ya, banyak strategi ya, saya yakin bisa mengatasi permainan kasar dari Vietnam ini. Nah ini kawan, Jalan Jaksa Agung Suprapto, kesininya mah lumayan lancar. Tadi di sana aja pertigaan lihat tuh. Nah ini flyover. Nah si Kim Samsik tuh sampai datang ke GBK-nya ke mantau timnas Indonesia. Dah biasa ada pemain alus banyak dipantau. Tapi tong salah, dah percayalah dengan staf pelatih ayeuna mah rada profesionalnya, rada bagus lah secara atau John Herdman kan urut pelatih nah timnas Kanada nya kue lawan tim-tim kecil lah ibaratnya Asia Tenggara mah kecil lahnya dibandingkan Eropa mah mudah lah, sedangkan komposisi pemain timnas Indonesia kan ayeuna lumayan bagus ya, kebanyakan naturalisasinya. Nah sekarang saya sudah berada di area Pada Suka kawan. Nah ini memasuki komplek Pada Suka. Tapi dia mah landai, lancar, pokoknya tidak semacet di jalan yang tadi. Tapi jangan salah kan di sini tidak macet tuh karena banyak opsi jalan kawan. Tadi di sana ada lewat yang ke Makam, dan kalau jalan Makam itu ditutup ya, wah udah penuh banget, susah pokoknya macetnya di sininya. Tapi alhamdulillah lancar ya nganter sekolah teh genahun gitulah. Jadi kira-kira berapa tebak skor kawannya antara timnas Indonesia sama timnas Vietnam nanti malam, mulainya jam 8.30 ya, setengah 9 kalau lihat dari jadwalnya. Mudah-mudahan tidak berubah.
Dan ayeuna kondisi pemain tadi saya update tadi paginya saya lihat kondisi pemain timnas Indonesia siap tempur pokoknya mah. Nah ini kawan, kalau ke kiri itu ke jalan utama ya, ke Padalarang, kan kalau ke kanan itu balik lagi kepada Cuka sebenarnya. Oke kawan, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton channel Aseris Jalan-Jalan dari awal sampai dengan selesai. Selalu dukung terus channel Aseris Jalan-Jalan ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa kembali di video-video terbaru channel Aseris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.